Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji, membesarkan namanya. Mari kita memberikan seluruh kehidupan kita, hati kita untuk benar-benar menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan selain kita memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang pulihkan
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyanyi, memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, amin, amin. Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak lagi katakan. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oleh sebab itu saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau urapi setiap kehidupan kami. Karena kami rindu memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini.
supaya kami benar-benar merasakan hadirat-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang ada di gereja, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari saat ini kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan karena Allah yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah dilakukan, Allah dilakukan, Allah dilakukan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah dilakukan, Allah dilakukan, Allah dilakukan. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hati. Amin. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Sekali lagi, ada girang besar. Haleluya. Ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Puji Tuhan. Saat kita meninggikan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, ada girang besar di dalam hati kita. Amin. Asalkan kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Sungguh Allah disenangkan melalui setiap pujian kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan, dan selalu merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanan yang penuh dengan kuasa. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Haleluya. Ku tidak takut. Haleluya. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang.
sama-sama angkat tangan kita berkata, Yesus memegangku. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan Tuhan yang memegang tangan kita, yang menyertai kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang memegang setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami selalu ada dalam genggaman tangan-Mu, maka kekuatan, kemenangan, damai sejahtera, sukacita selalu ada dan menjadi bagian kehidupan kami. Walaupun situasi di hari-hari yang sulit dan menakutkan, namun kami tetap aman di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, jamahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan dari setiap umat-umat-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami rindu kehidupan kami dibentuk dan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba-Mu dengan urapan kuasa hikmat surgawi, supaya setiap kata firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Memakai hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam pujian, dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah memakai kehidupan-Mu, kehidupan hamba-Mu lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan segenap kehidupan kami waktu ini Tuhan, untuk Engkau berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kembali kita beribadah, bersyukur, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan juga akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, apabila ada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dapat berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah juga dapat berdiri bersama-sama. Dalam perjalanan iring Tuhanku, kita harus menang dalam peperangan. Bukan
kami di dalam surga, hari ini kami bersuka cita karena kami tahu ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, kemenangan Engkau jamin buat setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyertai dalam perjalanan kehidupan mereka sampai hari ini. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, perlindungan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hati yang terus tertuju kepada Tuhan, iman yang teguh kepadamu, pengenalan yang dekat kepada Tuhan, sehingga hidup mereka, perjalanan hidup mereka adalah perjalanan-perjalanan yang penuh keberhasilan bersama dengan Engkau. Kasih Tuhan memelihara setiap keluarga-keluarga untuk terus ada di dalam kasih-Mu dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berkat segala yang baik dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama bersyukur seperti pujian kita bagi setiap saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, saya percaya itu bukan hanya menjadi doa kita bagi mereka yang berulang tahun ya. Dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita menghadapi banyak hal, banyak pergumulan. Tapi saya percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Dia janjikan buat kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema perjalanan. Hidup kita diumpamakan sebagai sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu mau tidak mau harus kita lewati. Mau tidak mau harus kita jalani. Ada perjalanan-perjalanan yang mudah, ada perjalanan-perjalanan yang sulit, ada perjalanan-perjalanan yang mungkin penuh dengan bahaya, ada perjalanan-perjalanan yang penuh dengan penderitaan, ada perjalanan-perjalanan yang mungkin penuh dengan ujian. Bagaimanapun bentuk perjalanannya, kita harus melewatinya. Kenapa? Karena perjalanan itu akan ada akhirnya. Perjalanan hidup kita bukan hanya perjalanan di tempat, tapi perjalanan hidup kita harus kita lewati dan itu akan ada sampai kepada tujuannya. Perjalanan hidup kita harus kita lewati sampai di tujuan. Dan tujuannya hanya ada dua. Kehidupan yang kekal, sukacita yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerajaan surga yang kita bisa nikmati. Atau sebaliknya, kebinasaan, hukuman yang kekal. Pilihannya ada pada kita. Tapi selama kita ada dalam dunia ini, itulah perjalanan yang harus kita lewati. Itu sebabnya Daud menaikkan sebuah doa. Tuhan, tolong aku, beritahu aku jalan-jalan-Mu. Mari kita akan melihat satu doa yang dinaikkan oleh Daud. Karena dia sungguh menyadari perjalanan kehidupan itu adalah satu perjalanan yang penuh dengan pergumulan dan memerlukan kekuatan, memerlukan petunjuk dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Daud punya satu kerinduan. Tuhan, aku lewat sebuah perjalanan, beritahu aku jalan-jalan-Mu. Sama seperti kita kalau dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau kita tidak tahu arahnya dengan jelas, kita bisa tersesat. Begitu juga dalam perjalanan di dunia ini. Memang kita perlu lewati perjalanan, tapi bukan perjalanan yang sembarangan. Tetap ada rambunya, tetap ada petunjuknya, tetap ada jalan-jalan yang harus kita lewati. Jalan-jalan yang harus kita tuju dengan baik. Itu sebabnya doa ini kiranya menjadi doa kita. Beritahukanlah Tuhan jalan-jalan-Mu kepadaku. Ada banyak hal yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita dan kita belum mengerti
Mengapa ini terjadi? Apa yang Tuhan maksudkan dari sana? Tapi percayalah bahwa sama seperti doa ini dinaikkan oleh Daud, beritahukan jalanmu kepadaku. Tuhan sesungguhnya selalu rindu untuk memberitahu kita, menunjukkan kepada kita jalannya. Mazmur 38, kita maju sedikit, Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang ke-8 maksud saya. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan punya kerinduan yang jauh lebih besar dari kerinduan kita untuk meminta Dia memberitahukan jalan-jalannya. Karena sesungguhnya Dia punya kerinduan untuk mengajar saya, mengajar Bapak Ibu, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ada kalanya kita menghadapi kebimbangan, kebingungan dalam segala yang kita hadapi. Saya pun mengalaminya. Tapi saya bersyukur karena tahu Tuhan, Dia mengajar, menunjukkan. Tidak selalu segera. Itu sebabnya tidak henti-hentinya kami dorong Bapak Ibu. Beri waktumu baca firman. Ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri dari firman-Nya. Ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri saat engkau berdoa kepadanya. Ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri dengan taruh itu di dalam hatimu. Ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri dengan taruh itu di dalam pikiranmu. Ada petunjuk yang Tuhan beri dengan taruh itu kepada saudara-saudara seiman. Tuhan mengajar, menunjukkan jalannya kepada kita dengan begitu banyak cara. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita belajar, melihat bagaimana Tuhan memimpin, mengajar satu bangsa. Dan firman Tuhan juga mengajar kita belajar dari bangsa itu. Ya, saya percaya kita tahu itu bangsa Israel. Mari lihat bersama 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Ada banyak sekali peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan itu sebabnya kita dapat belajar dari mereka tentang sebuah perjalanan kehidupan. 1 Korintus 10 ayat 11 saya akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini, Bapak Ibu lihat, semuanya itu adalah tercantum dari ayat 1 sampai 10. Ada rangkuman peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hari-hari ini kita hidup di zaman akhir. Begitu banyak hal berubah dengan cepat, begitu banyak hal yang berubah dan bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Begitu banyak hal yang bisa berubah dalam sekejap. Dan itulah zaman di mana kita semua hidup. Dan firman Allah berkata, kita belajar dari bangsa Israel. Mengapa? Karena kitalah Israel rohani yang hidup di akhir zaman. Dan kita belajar dari 1 Korintus untuk belajar dari bangsa Israel dalam melewati perjanjian, perjalanan menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel dalam sejarah Alkitab melewati perjalanan yang luar biasa panjangnya, 40 tahun. Kita akan belajar selama beberapa waktu untuk melihat bagaimana mereka melewati perjalanannya, persinggahan mereka yang luar biasa. Tapi tujuannya ada, tanah perjanjian. Dan itu sebabnya kita pun sama, kita adalah Israel rohani yang punya perjalanan untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu surga. Saya beberapa kali mengatakan kepada Bapak Ibu, kita tidak hidup selamanya dalam dunia ini. Tidak hidup selamanya menikmati hal-hal dalam dunia ini. Hiduplah dalam sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian. Kalau kita diberi kesempatan Tuhan menikmati hal-hal dalam dunia ini, bersyukur. Tapi ingat, tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita
untuk sampai ke tanah perjanjian dalam surga yang kekal. Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Apa yang kita bisa pelajari? Perjalanan mereka didasari oleh satu peristiwa, yaitu perbudakan yang mereka alami di Mesir. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat sedikit bagaimana terjadinya sejarah mereka. Tercatat di dalam Keluaran pasal 2, bagaimana perjalanan mereka sebelum itu dimulai. Mereka ada dalam perbudakan di Mesir selama lebih dari 400 tahun ya. Mereka tinggal di Mesir, nanti kita akan melihat. Saya akan mengajak lihat Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Mesir masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Mereka mendengar, mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Perhatikan Bapak Ibu, bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir. Mereka alami banyak sekali penderitaan dan ayat 23 sampai 25 menuliskan beberapa hal yang saya harap kita lihat. Dalam perbudakan ya, yang mereka lakukan mengeluh ya, karena penderitaan. Tapi kemudian mereka berseru, berteriak, minta tolong. Dosa juga membuat kita ada dalam perbudakan. Mesir gambaran dari dosa dunia ini. Dan kadangkala itu juga yang membawa kita dalam banyak penderitaan, dalam banyak kesesakan. Tapi belajar dari bangsa Israel. Dalam kesesakan yang kita alami, dalam penderitaan yang kita alami, berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Dan dari ayat 23 sampai 25 tadi kita membaca, waktu kita berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, Dia lakukan sesuatu yang luar biasa. Boleh kita minta tolong kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga. Tapi yang pertama, yang terutama, datanglah kepada Tuhan. Ayat 23 sampai 25 tadi mencatat bahwa Allah mendengar. Allah ingat janjinya kepada bangsa Israel. Dia melihat, Dia memperhatikan. Dan kita akan lihat bahwa Allah bertindak. Bapak Ibu Saudara, dalam perjuangan kita, mungkin kadangkala kita merasa sendiri, kita tidak mampu, tapi ingat ada Allah yang bersama kita. Tadi kita nyanyi, kalau Allah yang memegang kita, Dia menjanjikan kemenangan buat kita. Allah ingat janjinya kepada bangsa Israel. Saya mengajak kita tetap di Keluaran pasal 2, kita naik sedikit ke ayat 17. Keluaran pasal 3, ayat 17, apa janji Allah? Karena tadi dikatakan Allah mengingat janjinya, banyak sekali janji terhadap bangsa Israel. Saya hanya mengajak Bapak Ibu lihat di ayat 17. Saya bacakan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat, waktu kita berteriak minta tolong, Allah ingat akan perjanjiannya. Dan bukan hanya itu, kita punya Allah yang hidup. Dia berjanji dan Dia menggenapinya. Waktu kita ada di dalam pergumulan-pergumulan kita, ingat janjinya Tuhan. Ingat firman-Nya. Karena Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Keluaran pasal 3 ayat 21, saya akan membaca. Keluaran pasal 2, Allah menggenapi janjinya untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Saya langsung saja ke Keluaran pasal 13. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Allah menggenapi janjinya. Saya kembali ke Keluaran pasal 12 dulu, ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kalau ada kesempatan bacalah kitab Keluaran. Ada sejarah yang sangat indah. Bagaimana Allah menggenapi janjinya menyelamatkan bangsa Israel.
Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana Allah menuntun perjalanan bangsa Israel. Perjalanannya yang sangat luar biasa. Seharusnya ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, ada beberapa jalur yang istimewa, jalur yang cepat. Saya mencoba mencari gambar peta, ya, semoga itu bisa terlihat di layar. Bapak Ibu silakan melihatnya. Ada satu gambaran yang kita bisa lihat. Ada beberapa jalur yang bisa dilewati. Pertama, jalur tepi laut. Bapak Ibu dapat lihat tanda panah yang ada di sana. Itu adalah jalur tercepat untuk menuju ke Kanaan dari Mesir. Kira-kira 10 hari saja bisa sampai di sana. Bapak Ibu bisa lihat itu di Keluaran pasal 13 ayat 17. Saya akan baca. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Perhatikan. Jalannya paling dekat. Jalurnya tercepat. Dan kalau itu dipilih, dalam pikiran kita sebagai manusia, rencana Allah terjadi dengan cepat. Yang dikehendaki, yang dirindukan oleh bangsa Israel dapat segera dipenuhi. Tapi apa yang kita lihat ketika Allah memimpin perjalanan, ternyata bukan itu jalan Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita pun ada dalam perjalanan semacam ini? Ketika ada yang kita rindukan, kita doakan, kita ingin segera tercapai. Kita ingin segera dapat dipenuhi. Apalagi dalam dunia yang hari-hari ini kita lihat. Semua serba instan. Orang ingin sesuatu tinggal pakai medsos, pakai handphone, makanan datang, barang datang. Semua orang ingin cepat. Kita belajar hari ini. Ada kalanya cara Tuhan tidak memakai cara yang cepat. Perjalanan yang tercepat bukan jalan Tuhan. Mengapa? Kita tetap di ayat 17 tadi. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, ternyata kenapa bangsa Israel tidak dibawa Tuhan lewat perjalanan tercepat? Tuhan punya jalan yang lain. Dalam Keluaran pasal 17 tadi dikatakan bahwa mereka akan menghadapi peperangan. Kalau Bapak Ibu lihat jalur yang di samping itu akan melewati Gaza, di situ adalah tempat orang-orang Filistin. Dan kalau bangsa Israel melewati jalan itu, sangat besar kemungkinannya mereka akan menghadapi peperangan dengan orang Filistin yang terkenal sangat kuat. Itu sebabnya ayat 18, perhatikan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang jalan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Kita ingin segera, cepat. Tapi Tuhan membawa kita berputar. Dalam bahasa aslinya, berputar memakai kalimat pengertian mengubah arah. Ada kalanya kita sudah ingin sesuatu, ada di dalam pikiran kita. Tapi Tuhan mengubah arahnya. Dalam peristiwa ini, karena Allah ingin melepaskan bangsa Israel dari ancaman perang. Karena itu ketika ada sesuatu yang kadang-kadang kita inginkan, kita doakan, bahkan mungkin kita sudah rencanakan, tapi belum terlaksana.
Bahkan mungkin Tuhan memutarnya ke arah yang berbeda. Jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Jangan-jangan Tuhan sedang menolong kita, melepaskan kita, melindungi kita dari sebuah bahaya. Ada banyak pengalaman yang saya alami dalam hidup. Ketika punya rencana-rencana A, B, dan C dan sebagainya. Tapi kemudian harus berputar, diubah arahnya sedemikian. Dan saat ini, hari ini saya dapat belajar. Tuhan terima kasih, karena itu menolong saya lepas dari ancaman. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ada jalur yang lain. Jalur jalan ke Syur, sedikit di bawahnya. Kanaan adalah bagian atas, Mesir di bagian bawah. Ada jalur yang ketiga juga, jalur sedikit lagi di bawahnya tetap sama, jalur pegunungan Seir. Tetapi itu juga bukan jalan yang dipilih Tuhan. Menarik sekali kita dapat melihat ini. Ada jalur-jalur yang mudah, jalur-jalur yang jalannya baik. Tapi itu tidak dipilih Tuhan untuk bangsa Israel. Bukan jalan Tuhan. Lalu kita mungkin bertanya, lalu jalan Tuhan yang mana? Peta berikutnya menunjukkan, Bapak Ibu silakan lihat. Jalur Tuhan adalah bagian yang bertanda merah. Lihatlah bahwa itu dibawa berputar lewat ke bawah. Naik ke atas, sedikit berputar lagi, baru naik lagi ke atas. Jalur yang mungkin kita tidak habis pikir. Tapi mari kita lihat. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Keluaran 14 ayat yang kedua. Dalam satu perjalanan mereka, apa yang kemudian Tuhan ajarkan? Keluaran 14 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ya, saya mengajak Bapak Ibu lihat peta ini dengan gambar yang lebih besar, sudah dibesarkan lagi berikutnya. Lihat, ini mereka dari Sukot harusnya ke Etam, kemudian harusnya terus lagi. Tapi lihat mereka dibawa kembali, balik lagi, seolah-olah berputar kembali ke arah sebaliknya dari arah tujuan mereka. Diminta kembali ke Pi Hahirot, ke tepi Migdol. Harusnya mereka bisa teruskan perjalanannya. Tapi firman Allah berkata di ayat kedua, balik kembali. Berubah arahnya, bahkan berlawanan arah dari tujuan, nampaknya berlawanan arah dari tujuan semula. Mungkin hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bukankah arahnya sudah mau ke sana Tuhan? Kenapa harus berbalik kembali? Tapi ini pelajaran yang luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman seolah dibawa Tuhan kembali ke titik awal? Kita seolah-olah sudah maju, sudah punya banyak pengalaman. Kita punya tujuan-tujuan. Tapi sampai tengah jalan Tuhan bilang stop, kamu balik. Ini pengalaman dari bangsa Israel. Perjalanan mereka harusnya terus. Tapi Keluaran 14 ayat 2. Katakan kepada orang Israel, balik kembali. Tidak mudah Bapak Ibu. Dalam perjalanan ketika mereka baru lepas dari perbudakan. Perjalanannya sudah mulai. Dan bukan orang yang sedikit. Sejarah mencatat hampir 2 juta orang. Mereka harus balik kembali, memutar arah mereka. Mari renungkan, kadang-kadang ada waktunya Tuhan bilang kita, balik kembali. Mungkin saudara punya pengalaman masing-masing. Saya beberapa kali menyaksikan bagaimana pengalaman-pengalaman saya. Salah satunya dalam pekerjaan, ketika ada karir yang semakin meningkat di luar kota.
passion saya di situ, di pendidikan, di luar kota. Dan saya punya mimpi-mimpi untuk kemudian mengembangkan. Tapi pada satu titik, seperti bangsa Israel, Tuhan bilang, balik kembali. Tidak mudah untuk benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tapi mari kita belajar. Waktu bangsa Israel diminta balik kembali ke Pihahirot, bahkan mereka berputar di dekat Laut Teberau, seolah-olah mereka dari arah sana kembali lagi dan justru berputar-putar di tepi laut. Itu bahkan membuat Firaun berpikir mereka tersesat di padang gurun. Mari kita lihat bersama-sama. Keluaran 14 ayat 3 saya bacakan. Keluaran 14 ayat 3 berkata demikian. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Waktu mereka harus balik kembali, harus ada di tepi laut, harus berputar di sana. Firaun mengira bangsa Israel tersesat. Kadangkala waktu kita kemudian harus kembali, harus balik dari arah yang kita sudah rancangkan, dan Tuhan bilang kembali. Saya perlu tegaskan, kalau Tuhan yang menyuruh, taat. Kalau Tuhan yang menuntun, taat. Bahkan mungkin orang menilai engkau gagal, orang menilai engkau tidak berhasil. Tapi kalau engkau yakin itu panggilan dari Tuhan, taat. Itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan, ada waktunya nampaknya itu gagal, nampaknya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi nanti kita lihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Firaun mengira bangsa Israel tersesat. Bahkan ayat 9 saya bacakan, tetap di Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Perhatikan bahwa Firaun bukan hanya mengira, bukan hanya mengatakan mereka gagal, bahkan merancangkan sebuah kegiatan, sebuah penyerangan. Mungkin waktu kita harus kembali dalam perjalanan kita. Saya tidak mengerti apa yang hari-hari ini Bapak Ibu alami dengan situasi sekarang. Mungkin seolah-olah perjalanan kita yang sudah maju, kita punya banyak rencana, harus mundur, harus kembali. Tetap meminta pertolongan Tuhan. Tetap cari petunjuk Tuhan. Seperti doa Daud, tunjukkan Tuhan jalan mana yang kami harus lewati. Bahkan mungkin ketika nampak ada hal-hal yang bisa menyerang kita, menyesakkan kita, tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ikuti petunjuknya. Bangsa Israel ketika mereka diminta kembali, mereka takut. Bahkan ketika mereka melihat Firaun, mereka bersungut-sungut. Ibadah kedua kita akan belajar tentang bagaimana mereka ada singgah di satu tempat, dan kita belajar bagaimana mereka perlu belajar untuk tidak bersungut-sungut. Tapi kita dapat lihat ketika mereka takut, mereka bersungut-sungut. Mari kita lihat ayat 13 dan 14, tetap di Keluaran 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, apapun perjalananmu hari ini, minta petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan minta engkau ajar, engkau tuntun engkau untuk melakukan sebuah perjalanan, taat kepadanya. Karena firman Allah berkata, waktu kita taat, mungkin keadaannya tidak mudah, tapi Dia berjanji memberikan pertolongan. Dan kita sudah lihat
Ketika Tuhan berjanji, dia selalu menepati. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 sudah menyatakan ada janji pertolongan Tuhan. Dan pertolongannya adalah pertolongan yang luar biasa. Ayat 21 dan 22 Keluaran 14. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu sudah hafal cerita ini. Ada mujizat yang terjadi ketika mereka taat ikuti petunjuk Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, perjalananmu sampai di mana? Mari kita latih kepekaan. Tuhan, tuntun saya, keputusan-keputusan saya, pemikiran-pemikiran saya, biar sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Tuhan bilang balik, diam, nantikan pertolongan, taat. Mungkin keadaannya sulit, keadaannya terjepit, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Dia menolong tepat pada waktunya. Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta. Dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan selalu luar biasa dan Dia menyelesaikannya dengan tuntas. Karena itu dalam perjalanan hidup kita, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita, tapi minta Tuhan menolong kita untuk ada di dalam jalannya. Pertolongannya akan selalu ada bagi kita. Saya ingin kita membaca ayat 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Untuk apa Tuhan lakukan ini? Perjalanannya nampaknya mustahil, harus ada perjalanan yang kembali seolah-olah arahnya keliru. Tapi yakinlah kalau bersama dengan Tuhan, Dia tidak pernah salah. Kita yang perlu belajar mengikuti rencana Tuhan. Karena Dia lakukan itu semua supaya kita belajar hidup takut, percaya dan berserah kepada Tuhan. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita belajar perjalanan hidup kita. Ada hal-hal yang kita perlu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah rencanamu, usahamu, keluargamu, dirimu pribadi. Tuhan, bawa saya, perjalanan hidup saya. Tuntunlah seperti doa Daud menjadi kerinduan saya. Tuhan, tunjukkanlah jalan yang Engkau mau saya lewati. Karena saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Mungkin itu tidak mudah, itu banyak pergumulan. Tapi satu hal saya percaya, bersama dengan Tuhan kita memperoleh kemenangan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada pertolongan, ada kekuatan supaya kita belajar terus takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini apapun perjalananmu, Tuhan tahu. Mungkin itu sulit, mungkin itu penuh tantangan. Lewati, undang Tuhan, jalan bersamamu. Undang Tuhan untuk tunjukkan arah. Jangan hidup dalam persungutan. Percaya kepada Tuhan. Jalan Tuhan kadangkala belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi jalan Tuhan pasti yang terbaik.
Dan hari ini mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan janji ada kebahagiaan buat kita semua. Ayat terakhir mari kita baca, Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang pertama saya akan bacakan. Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian Siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang membingungkan kita, jangan-jangan kita berjalan menurut keinginan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan saya apa yang saya harus lakukan. Karena firman Allah berkata, orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dia akan mengalami kebahagiaan. Kiranya hari ini, apa yang kita renungkan, bangsa Israel melewati perjalanan yang tidak mudah, harus berputar. Mungkin arah jalan kita sedang diubah oleh Tuhan. Ikuti saja, taati kehendak Tuhan. Jangan bersungut-sungut, minta dia terus menuntun kita. Kalau engkau belum mengerti, berdoa, Tuhan ajari saya, supaya saya mengerti jalanmu. Beri saya hati yang rela mengikuti jalanmu. Melewati mungkin banyak hal. Mungkin sekali lagi itu tidak mudah. Tapi percayalah, kekuatan Tuhan sediakan, perlindungan Dia sediakan, pertolongan Dia sediakan. Jalan terus di dalam jalan Tuhan sampai kita mencapai tujuan kita, tanah perjanjian, surga yang kekal. Demikian renungan yang saya dapat sampaikan. Kiranya hari ini mendorong kita terus melakukan perjalanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kiranya ini menjadi doa kita. Saya percaya pengalaman bangsa Israel mengalami kemenangan juga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kuncinya, jangan tersesat. Kuncinya, ikuti jalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, engkau yang paling tahu ada di mana jalanmu hari ini. Kalau Tuhan bicara dalam hatimu, jalan yang kau pilih sesat, jalan yang kau pilih keliru, segera berhenti. Minta Dia mengajar engkau untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau engkau sudah ada dalam perjalanan yang benar, minta kekuatan supaya engkau tetap di jalan yang benar sampai kepada tujuan. Haleluya, haleluya. Kalau engkau ada dalam perjalanan yang baik hari ini, berterima kasih. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan yang ada di depanmu. Tuhan yang membuka jalan bagimu. Bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Nya. Tapi kalau engkau ada dalam jalan yang sulit, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyerah. Tapi minta kekuatan dan pertolongan dari Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdiri bersama. Ajarku mengerti. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, bawa umat-Mu. Ini doa kami Tuhan, bahwa kami mengerti rencana-Mu, bahwa kami mengikuti jalan-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sungguh tahu ada di mana perjalananmu hari-hari ini. Biarlah aku ini menjadi doamu. Tuhan, ajar aku mengerti rencanamu. Tidak ada hal lain yang Dia rindukan selain Engkau dan saya ada di jalan yang benar, ada di jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Mari bawa hidupmu, mari bawa kepada Tuhan, perlihatkan kepada Tuhan, beri hati yang rela, terbuka kepada tuntunannya. Dia akan membawa engkau dan saya ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu, setiap engkau yang rindu ada dalam tuntunan Tuhan, nyanyikan pujian ini, mengangkat tanganmu kepadanya sebagai penyerahan kita. Tuhan, tuntun kami, tuntun umat-Mu Tuhan, dalam masa-masa yang sulit di akhir zaman ini. Jangan sampai kami tersesat, jangan sampai kami menyerah. Kami mau ada di jalan yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, mari berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan kepada umat-umat-Mu. Haleluya, Tuhan dengar seru
Tuhan-Mu. Tuhan dengar suaramu. Berdoa minta pertolongannya. Berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. 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 Ajarku mengerti. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Tuntun hidup kami Tuhan, umat-umat-Mu. Tumpin ajarmu dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap sekali lagi hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku. Saudari Syufang akan berdiri dalam doa. Segala rencana-Mu ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Segala puji bagi kebesaran nama Bapa yang kudus. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami selalu maju, berharap, berserah kepadamu. Mari Tuhan, pimpin langkah kami, agar kami tetap teguh setia kepadamu. Lindungi kami Tuhan, dari berbagai macam serangan godaan. Kuatkan hati kami, agar kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau telah mengatur jalan kehidupan kami. Tugas kami adalah hanya berserah dan berharap kepadamu. Pakai hidup kami untuk menjadi alat kebesaran-Mu. Pakai hidup kami untuk terus melayani Engkau dengan setia dan tulus. Ubah hati kami yang selalu ragu kepadamu, agar kami semakin setia, berserah penuh kepada Allah. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau pelindung kami, Engkau Allah Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya, kuatkan hati kami. Dengan kekuatan dari Allah, kami akan terus setia hidup melayani Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah diberkati. Ubah cara pikir kami, agar kami selalu tunduk dan taat kepadamu. Tidak melawan kepada firman-Mu, taat kepada pimpinan dan tuntunan Allah. Inilah yang harus kami lakukan sebagai orang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami telah melakukan kehendak-Mu dan akan terus melakukan kehendak-Mu. Berkati kami semua. Berkati Ibu Gembala kami. Berkati sidang jemaat yang telah Engkau tentukan kami menjadi umat pilihan Allah, umat ketebusan-Mu. Tujuan hidup kami adalah Yerusalem baru, bukan dunia ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya tangan kami yang terulur
Engkau memberkatinya. Dengan hati yang tulus kami akan melakukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah hadir. Berkati setiap persembahan mereka dengan tulus, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami, keadaan negara kami. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, kami percaya Engkau menolong kami semua. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan atas bangsa ini, atas pemerintah negara kami, atas situasi dan kondisi yang hari-hari ini kami hadapi. Kami tahu Tuhan semua ada dalam kendali-Mu, dan kami percaya perlindungan-Mu juga ada atas setiap kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan di keluarga mereka masing-masing, usaha, pekerjaan mereka, Engkau akan menyertai. Kami percaya sepanjang minggu yang akan datang, tuntunan-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami mau belajar hidup taat, jujur, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur dan terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, di dalam kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya katakan amin.